Haleluya. Rupanya belum pada semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bagi yang saya lihat di depan masih ada tempatnya, ya supaya semua bisa duduk di depan masih ada. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat yang tiba kita akan mendengarkan dan kita mengambil satu tema di Natal kita di tahun 2021 sesuai apa yang ada di depan kita semua. Kita bisa membacanya. Kita akan membaca bersama-sama ya. Ini sudah terpampang di depan. 2, 3. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Belum ya, harus bersama-sama. 2, 3. Menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Haleluya. Mari kita akan melihat firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Mari kita melihat bersama-sama ayat ini dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 ya. Kalau tadi sebagai tema, tapi untuk apa bunyi ayatnya kita akan lihat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17 ya. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama ya. Dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-17 ya. Haleluya. Kalau semua sudah siap dan di depan juga sudah ditayangkan, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang menjadi manusia baru atau menjadi ciptaan baru. Saya percaya bahwa kita semua tentu menginginkan supaya hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan tidak ada cara lain. Nanti kita akan lihat beberapa ayat yang saya akan sampaikan. Tidak ada cara lain bagaimana supaya kita menjadi baru. Ya, tidak ada cara lain bagaimana kita menjadi manusia ciptaan baru. Nah, tentu dalam kebenaran firman Tuhan kita akan banyak melihat ya sore hari ini, sebab kita bertolak dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, tapi saya akan membagi dalam beberapa poin pada sore hari ini atau beberapa bagian yang kita akan pelajari bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, saya sebetulnya beberapa hari kemarin saya sempat ya boleh dikatakan ya tidak sakit parah sih, cuma memang baru kali sudah menggigil ya, karena pulang dari suatu acara dan kebetulan juga saya sudah seminggu sebelumnya sudah ditelepon sama ketua wilayah untuk mendampingi beliau. Ada pelayanan Natal di Kelapa Gading ya, saya ikut ya. Nah, saya sudah makan siang sore sudah makan ya. Tapi bayangan saya kan nanti selesai acara pasti juga ini ya. Cuma saudara, rupanya apa yang saya perkirakan itu di luar dugaan saya, sebab perjalanan juga cukup jauh. Saya keluar dari tempat ini setengah 5 sampai di Pondok Gede bareng dengan ketua wilayah, dan acara mulai jam 7 dan selesai kurang lebih hampir jam 10 karena memang cukup panjang karena acaranya juga dirangkai ya, ibadah Natal dan memperingati 1 tahun berpulangnya Bapak Pendeta Turunan ya waktu itu. Jadi agak panjang juga acaranya. Dan singkat cerita, karena sudah tahu sendiri kalau gedung di hotel itu cukup AC-nya cukup kencang ya, cukup tajam. Jadi rupanya mungkin saya sudah terlalu, dan memang juga pada dasarnya saya tidak buat AC kalau terlalu dingin. Saya AC itu yang penting juga nggak gerak-gerak, itu aja saya. Kalau dalam lebih dari itu memang jadi nggak bisa dibaca. Rupanya begitu. Jadi pas pulang ya memang sudah tidak enak lah, paling tidak enak. Walaupun di mobil sempat makan karena kasih makan kotak, karena boleh makan di dalam, makan di mobil udah ini. Tapi sudah kurang enak lah begitu ya. Nah begitu sampai juga ada juga yang membuat saya lebih lagi ya. Begitu mulai buka WA, udah mau jam 11 lewat kalau salah.
dapat kabar di beberapa WA group hamba-hamba Tuhan bahwa ada rekan kami ya, hamba Tuhan Bapak Pendeta Jusilonda dibantu Tuhan. Jadi itu seperti membuat lebih lagi ya. Dan memang sudah keadaan tubuh juga yang memang sudah tidak enak ya. Jadi sampai pagi kayaknya saya tidak bisa tidur karena memang kondisi tubuh ya. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini ya Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kita semua dan juga bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi tema kita yaitu menjadi ciptaan baru dalam Kristus atau menjadi manusia baru. Saya akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, bagaimana? Sebab saya katakan pasti ada cara, ada proses untuk menjadi baru. Menjadi baru tidak bisa lagi langsung baru, ada prosesnya. Nah, kita akan melihat beberapa tahapan, beberapa proses untuk kita menjadi manusia baru. Saya akan mempercepat sebab waktu berjalan terus. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Ayat ini ayat yang tidak asing lagi bagi kita sebab sering dibacakan juga. Tapi tentu kita ambil beberapa poin yang saya akan bahas hari ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang pertama, bagaimana supaya kita menjadi manusia baru? Yang pertama, keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib. Itu yang pertama. Untuk proses menjadi baru, kita harus berusaha untuk keluar dari yang namanya kegelapan. Kita harus berusaha bagaimana caranya supaya kita tidak terbelenggu yang namanya kegelapan. Bicara tentang kegelapan, juga itu berbicara tentang identik dengan dosa tentunya. Berbicara juga kegelapan juga ada hubungan juga dengan tentunya dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis dan sebagainya. Nah, Alkitab berkata bahwa kita harus keluar dari kegelapan dan menuju kepada terang yang ajaib. Artinya ada tindakan dari kita. Kita tidak pernah akan jadi manusia baru kalau kita tidak pernah melangkah dan tidak pernah bertindak. Tidak pernah ada namanya manusia baru. Jadi kalau saya dan saudara mau menjadi manusia baru, seperti tema kita pada sore hari ini, ya, kita harus keluar dari kegelapan untuk menuju pergi kepada terang yang ajaib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi kita sudah menyanyikan satu pujian dan sebelum firman tadi, entah kenapa ya, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya pribadi, kalau sudah mau menangkal, semua lagu Natal tentu saya senang ya, mari berhimpun dari pulau dan benua, malam kudus, malam sunyi dan lain-lain. Tapi ada satu lagu, belum keluar liriknya, kata-katanya, baru alunan intro depannya, hati saya sudah mulai berdebar-debar. Lagu apa itu saudara? Sang Penebus. Benar saudara. Bukan baru dari sini, sejak dari saya masih di kampung halaman. Kalau lagu itu mulai didengungkan saudara, itulah satu-satunya lagu yang buat saya menggetarkan kalau lagu itu sudah dimulai dinyanyikan. Sang Penebus dosa. Saya percaya, kalau nggak salah ya, Bapak Charles sudah galau gitu misalnya. Saya percaya ada campur tangan Tuhan pada waktu beliau membuat lagu ini. Sebab saya percaya mungkin bukan cuma saya ketika mendengar lagu itu. Karena juga lagu itu sebetulnya bukan hanya kita sampaikan atau kita lakukan di suasana Natal. Di suasana Paskah juga itu tepat. Kenapa? Berbicara penebus dosa. Saya kalau udah lagu itu saudara, jujur saudara, baru alunan musik depannya udah kayak ada seperti kesetrum tuh. Langsung sudah seperti lain ya. Kalau lagu-lagu yang lain saya ingin cuma kalau udah sang penebus dosa saudara, bahkan itulah kalau misalnya di segala saya suka balikin lagi. Maksudnya kalau cuma sekali dengar kayaknya belum abdol bagi saya balikin lagi, nggak apa-apa saja ya.
Kalau lagu yang lain itu kita udah dengar, kayaknya sudah selesai. Tapi kalau namanya sang penebus dosa, kalau saya ulangi lagi. Ya. Entahkah itu yang nyanyikan itu Charles Sutagalu, Victor Huta Barat, siapapun itu ya. Walaupun memang biasanya penyanyi apa aslinya yang lebih kental, tapi kalau saya yang dua ini saya sudah cukup ya. Kalau saya depan langsung sang penebus dosa. Nah, saudara-saudara, kita harus keluar dari kegelapan. Dalam kitab Roma berkata begini, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam kitab Roma. Artinya siapapun kita manusia di muka bumi ini, termasuk saya, semua kita telah jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya bagaimana supaya kemuliaan Allah itu dipulihkan dalam hidup kita? Tema hari ini menjadi manusia baru, ya, menjadi ciptaan baru, dan tidak ada jalan lain untuk kita menjadi baru, yaitu caranya hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah cara, itulah jalan supaya kita mengalami hidup yang baru. Nah, saudara-saudara, kita lihat bagian yang kedua. Saya sudah katakan saya tidak akan berlama-lama. Saya sudah katakan selama jemaat saya tidak akan khotbah seperti hari Minggu. Kalau hari Minggu saya 1 jam, ya. Kalau setengah jam mungkin ya. Yang kedua, kita akan lihat dalam Roma pasal 6. Kita akan buka kitab Roma pasal 6. Ayatnya yang ketiga. Roma 6 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ada yang boleh bantu baca untuk saya, buat kita semua? Roma pasal 6 ayat 3 sampai 6. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 6. Iya. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Satu ayat lagi, ayat 7. Ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Haleluya, puji Tuhan. Bagian yang kedua, proses bagaimana kita menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Yang kedua, proses yang kedua, yaitu mengambil bagian, sekali lagi, mengambil bagian dalam proses kematian dan kebangkitan Kristus. Dan dalam ayat ini, itu diumpamakan seperti dikatakan baptisan dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, mengambil bagian dalam proses kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam ayat yang sudah kita baca, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Akan hidup dalam hidup yang baru, dengan kata lain menjadi manusia baru. Jadi saudara-saudara, dalam proses seperti Alkitab atau ayat-ayat yang sudah kita baca, dalam proses baptisan itu kita pun di situ sudah mengambil bagian. Dalam apa? Alkitab berkata kita turut dikuburkan dan kita juga turut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan ayat tadi berkata supaya kita memperoleh hidup yang baru, menjadi manusia yang baru.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa menjadi manusia baru memang itu bukanlah hal yang mudah, ya. Seperti yang saya ada jangka waktu, ada berproses lah. Saya pun seperti itu, berproses terus. Kita semua menjadi orang percaya itu adalah orang yang berproses. Kita begitu kita percaya Yesus, firman Allah kata kita selamat, tapi itu berproses, ya. Kenapa? Karena kita masih hidup. Artinya kita masih menjalani hidup ini terus berproses. Karena bukankah ada ayat firman Tuhan berkata, biarlah kita menjadi sempurna sama dengan Kristus. Jadi ukuran kita bukan A, bukan B, bukan pendeta A, bukan pendeta B, bukan pendeta C. Bukan itu ukuran kita. Saya selalu katakan begini sama jemaat. Jangan pernah mengidolakan pendeta siapapun, termasuk saya. Jangan. Itu salah dan itu sesat, ya. Saya katakan itu salah dan itu sesat. Jangan pernah mengidolakan pendeta, hamba Tuhan siapapun. Entah dia dari luar negeri, ya, entah dia di mana pun dari surga, jangan mengidolakan. Saya ingat Yusuf Roni dulu waktu dia khotbah di Manado. Dia katakan, jangan gali lubang di depan saya. Saudara gali lubang untuk saudara masukkan saya ke dalam lubang itu. Betul itu, saudara. Saya sangat setuju dengan Bapak Pendeta Yusuf Roni ketika di khotbah di Manado. Itu tahun 80-an awal kalau salah, ya. Saya juga udah lupa persis, ya, tapi seingat saya tahun 80-an. Betul, saudara. Ya. Sebab sekarang saudara, waduh, maaf, ya. Pelayanan itu sudah tidak beda jauh dengan orang jual kecap. Saya percaya itu sudah tahu itu, nggak perlu lagi saya dia ngomong itu. Pelayanan itu nggak beda jauh dengan orang jual kecap. Ngeri saja. Kadang-kadang dalam suatu acara yang dikatakan besar, tapi sayang, bukan lagi Yesus yang dieluk-elukan, bukan lagi Yesus yang ditinggikan. Saya katakan Natal itu sentralnya Yesus, bukan kita. Amen. Sentral dari Natal itu Yesus. Amen. Saudara datang ke tempat ini, sentralnya Yesus. Sentral kita, semaksud saya, sentral kita Yesus. Cuma kebetulan saya Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman saja sehingga saya ada di depan ini. Tapi tetap sentral saya juga adalah Yesus. Haleluya. Saya tidak boleh ada sedikit pun dan mimbar ini untuk mengangkat diri pribadi. Itu tidak boleh. Setan jatuh bukan membunuh. Setan jatuh bukan berzina. Tapi setan jatuh karena mau dipuji. Ada ayatnya, saudara. Baca Yesaya. Yang saya paling takut. Dan saya selalu bersama jemaat. Kalau Anda diberkati, katakan puji Tuhan. Sebab sentral kita dalam ibadah adalah Yesus. Jangan salah, saudara. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai, tetap sentralnya ada Yesus. Kalau misalnya dia mengambil kemuliaan Tuhan, itu urusannya. Itu pertanggungjawabannya. Tapi tetap saya mau katakan sentralnya harus Yesus. Ya. Saudara mungkin suka baca, apakah diundang, pasti tidak. Alhamdulillah, saudara. Kita merayakan kelahiran hampir kata Yesus tidak kebaca. Tapi nama si pembicara itu terpampang besar-besar. Nama Yesus hampir harus pakai kaca seperti baru kita bisa kebaca. Oh, ada Yesus itu. Sebab nama yang paling besar bukan nama Yesus. Maaf, saya bukan tipe orang seperti itu. Sebab saya katakan, sentral kita adalah Yesus. Natal itu sentral kita Yesus. Nah, balik lagi ke ayat tadi. Mengambil bagian dalam proses kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, saya tidak bisa panjang-panjang. Haleluya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Injil Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Sekali lagi saya minta tolong ada yang boleh bantu baca. Yohanes 3
ayat 3 sampai ayat 5. Siapa saja yang sudah mungkin temukan, boleh bantu baca untuk kita semua. Yohanes 3, Injil Yohanes 3, ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ya, perhatikan ayat 5 jawabannya. Jawab Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Bagian yang ketiga, kita semua kalau mau menjadi manusia baru harus lahir dari air dan roh. Air berbicara tentang firman, dan roh sudah pasti berbicara tentang Roh Kudus. Kita harus lahir dari kebenaran firman, dan kita juga harus lahir daripada yang namanya kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana supaya kita lahir dari firman? Kita lihat Injil Yohanes 15 ayatnya yang ketiga, kita lihat. Inilah jawabannya. Bagaimana supaya kita lahir dari firman? Ayat 5, Injil Yohanes 15 pasal 15 ayatnya yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, huruf besar, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita lihat, kita harus tinggal di dalam firman. Sebab ini topiknya berbicara Yesus adalah pokok anggur dan Yesus juga adalah firman. Kita harus tinggal, berdiam diri. Makanya ada istilah begini. Sesudah biasanya itu tergantung kondisinya. Sesudah khotbah biasanya si papa yang begini. Mari kita renungkan firman. Apa maksudnya? Supaya ketika kita merenungkan, kita mau lahir dari firman. Ada hal-hal yang mulai kita kembali. Apakah kita introspeksi diri kita? Kita mulai lahir dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih firman tadi Tuhan. Boleh mengena saya dan boleh Tuhan membentuk saya. Terima kasih. Itu seperti proses kita sedang lahir dari firman. Terus terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman. Terima kasih Tuhan. Kita terus membuat supaya kita terus lahir daripada firman itu. Dan firman Allah berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kitab Wahyu pasal 3, kalau saya tidak salah ayat 21, bahwa di situ dikatakan, lihat aku berdiri di buka pintu. Aku mengetok-ketok pintu. Siapa yang membukakan pintu bagi Tuhan, aku akan masuk di dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dengan siapa? Siapa yang membuka pintu. Tuhan tidak akan makan bersama-sama dengan orang yang tidak membuka pintu. Tuhan tidak akan makan bersama-sama dengan orang yang mengeraskan hatinya. Itu kan firman bukan buat saya. Tuhan tidak akan makan bersama-sama dengan orang yang tidak siap hatinya. Sebab juga pintu berbicara hati kita. Hati kita harus siap, saudara. Saya pernah menyampaikan firman kepada jemaat. Saya katakan begini. Firman Tuhan, kalau kita lihat, sebab seringkali jemaat kan suka bilang begini, contohnya. Firman Tuhan yang kemarin begini. Kok firman? Seolah-olah seperti beda sifat penyampaiannya. Atau si hamba Tuhan begini. Saya bilang begini. Firman Tuhan, Alkitab yang bilang, itu memang berbeda-beda karakter. Ada karakter firman. Sudah pikir firman itu kayak menonton garis lurus, tidak sudah. Firman Tuhan banyak ayat loh. Kadang-kadang dia datang seperti pedang. Amin. Kalau yang pedang itu benar-benar mungkin ada yang lebih pikir baru.
apalagi orang binasa kalau tidak benar. Firman Tuhan kadang-kadang datang seperti pedang, ada ayatnya. Firman Tuhan datang kadang-kadang seperti palu. Kalau palu yang ukuran kecil mungkin tidak persoalan, tapi kalau palu yang buat pemecah batu, saudara. Dan memang karakter firman begitu. Ada lagi firman Tuhan kadang-kadang dia datang seperti api, ada ayatnya saudara. Tapi juga kadang-kadang firman Tuhan diubahkan seperti madu. Jadi firman Tuhan itu nggak selamanya kan kita saya dalam bisa bilang jangan jemaat cuma suka dengan firman kalau bilang diberkatilah engkau pulanglah dengan damai sejahtera. Begitu dengan kata diberkatilah haleluya sampai kedengaran keluar. Tapi begitu dibilang Tuhan akan memproses semua diri kita, nggak keluar suara apa saudara. Jangan kita terjebak dengan teologi kemakmuran. Hampir semua hamba Tuhan mengatakan mau itu aliran Protestan karismatik sama. Sebab teologi kemakmuran itu bukan Alkitabiah. Hapus dong yang pikul salib. Ada itu hamba Tuhan yang sudah meninggal yang suka di RPK, itu dia tertata seperti itu. Iya memang. Saya juga tidak setuju itu. Teologi maksudnya jadi orang Kristen harus kaya hatinya. Nggak ada itu ayat. Kalau kita diberkati itu bonus. Jangan kita kalau dia orang Kristen harus susah juga saudara jangan. Karena tidak ada ayat juga yang bilang kalau jadi orang Kristen harus susah, tidak ada. Tapi jangan melulu berkat-berkat melulu. Nah itu yang salah. Atau apalagi sudah mengatakan jadi orang Kristen harus kaya. Itu salah. Itu kalau kita diberkati lebih itu bonus Tuhan. Dan kita hidup di dunia ini tujuan kita bukan itu. Kita hidup di dunia ini tujuan kita keselamatan dari Tuhan. Makanya di dalam Alkitab yang paling terkenal di Matius, cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain, ya itu apa yang lain? Itu jasmani akan ditambah, itu cuma tambahan. Saya baca dalam terjemahan itu dibonuskan, didermakan, dihadiahkan itu sama pengertiannya. Dalam bahasa aslinya itu. Ya. Jadi itu cuma tambahan saja. Ibaratnya orang lagi kerja, kata bos, kamu pulang jangan pulang cepat ya, pulang agak malam dikit. Terus begitu kan ngintip. Beda kan gitu lah kira-kira. Ibaratnya kayak gitu. Sebab tujuan kita hidup bukan yang lain-lain itu, tapi tujuan kita hidup yaitu keselamatan dari Tuhan. Itu tujuan kita hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah dengar yang pertama tadi firman Tuhan, bahwa lahir dari firman. Sekarang kita lihat, sebab di situ tadi di Injil Yohanes dari air dan roh. Nah, kita lihat tentang Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15, 16 dan ayat 17. Bahkan sampai 18 deh, ya. Tanggung itu ya. Injil Yohanes 14, jikalau kamu ayat 15 mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15, ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Kita garis bawahi, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini yang penting, saudara. Roh Kudus yang sudah dicurahkan di kamar Waten Yerusalem pada 2000 tahun yang lalu, yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan Alkitab berkata dia akan menyertai kita dan akan diam. Kata diam itu sama dengan Yohanes 1 ayat 14, akan diam. Kata diam di situ dipakai istilah berkemah atau akan tinggal, bukan cuma tapi tinggal. Istilah yang dipakai baik Yohanes 1 ayat 14 dan juga ayat ini. Akan berkemah, akan tinggal. Roh Kudus akan diam, Roh Kudus akan tinggal di dalam kehidupan kita. Untuk apa, saudara? Ayat ini, tema kita menjadi manusia baru
atau menjadi ciptaan baru. Kenapa kita orang percaya nggak boleh lepas dari namanya firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus? Kenapa? Karena dua ini punya peran penting. Baik kebenaran firman dan juga kuasa Roh Kudus. Ya. Yesus yang adalah firman itu, dan kita tahu pada hari pencurahan Roh Kudus di kamar keluarga Yesus, Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus sudah dicurahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tadi waktu khotbah tidak lihat jam berapa. Saya tanya, dari jam berapa saya mulai khotbah? Saya tidak tahu. Saya mau tambah satu poin lagi, masih bisa waktunya, karena saya waktunya udah jam 6 selesai. Satu lagi, tinggal satu. Tanggung kalau tidak disampaikan ya. Jadi saya untuk poin yang ketiga sudah sampai sana saja. Saya tidak berpanjang, sebetulnya panjang kalau saya bahas dua hal ini. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau sudah bicara firman nggak akan habis-habisnya tentunya kalau saya akan bahas. Begitu juga bicara Roh Kudus juga begitu juga ya. Sebab puji Tuhan, saya kalau hari bicara Roh Kudus dari hari pertama sampai hari ke-10 saya Roh Kudus ya. Itu pun nggak tersampaikan semua karena cuma 10 hari itu hari berdoa dalam hari bicara Roh Kudus ya. Karena kalau sudah bicara mengangkat tema Roh Kudus atau pneumatologi itu saudara, mulai dari Yesus masih mau dikandung aja sama Maria itu sudah bicara Roh Kudus. Benih daripada janin yang ada di kandungan Maria dari kandungan Roh Kudus. Mulai dari situ sampai dia dicurahkan, bahkan sampai apa yang kita alami di hari-hari ini. Jadi cukup panjang kalau saya akan membahas lebar di situ. Poin yang keempat saja ya. Nah ini saudara, sebelum saya baca ayatnya, saya minta saudara untuk tidak merasa sebab jika nanti rupanya datang sini mau disuruh ini sudah ya. Yang poin yang terakhir, saudara agak sedikit berat ini, tapi mau dan tidak mau. Karena saya sudah tanya dulu, mau sampai selesai, tapi saya pastikan mau selesai saudara. Tinggal satu saudara. Yang terakhir memang agak sedikit pedas ini saudara. Kalau saya bukan cuma saudara, sebab firman Tuhan bukan cuma saudara. Yang terakhir, saudara sore hari termasuk saya, kita harus siap disunat. Sekali lagi, kita harus siap disunat. Yang mau disunat sore hari sebelum saya baca ayatnya, tolong mereka yang mau. Karena saya mau, sebab saya sudah katakan. Sekali lagi, yang mau disunat hari ini, tolong mereka yang siap. Kalau tidak siap, jangan. Kalau tidak siap, tapi yang siap akan yang mau disunat hari. Haleluya. Saya lihat lebih banyak yang siap. Berarti saya harus baca ayat. Mari kita baca Roma pasal 2 ayat 28 dan ayat 29. Ini agak berbeda karena ini sudah lebih dalam ya. Kalau tadi masih bagian-bagian luar, tapi yang terakhir ini ada sedikit ada ayat berkata sampai kepada sumsum ya. Itu di kitab Yakobus kalau salah ya. Itu seperti pedang itu. Ini lagi. Roma 2 ayat 28 dan 29. Sudah terpampang ke depan, saya baca. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Haleluya. Kan ayatnya sudah dibaca, jadi saya percaya Bapak Ibu sudah tahu yang mau disunat hari ini atau benar. Kecuali saudara mau buka hati ya, terserah. Saudara, apa maksudnya ini? Ini sebenarnya lain ya, pembahasan. Saudara, makanya saudara boleh cek, saya nggak ada pisau, nggak ada silet, nggak ada panjang aja, supaya sudah tidak ada ketakutan hari ini. Takut nanti ada yang sudah mulai pikirkan ya. Jadi begini, sunat hati kita sudah lihat tadi secara rohani, jadi sudah jelas ya, bukan secara harafiah. Sekali,
bukan secara harafiah, tapi secara rohani. Apa itu sunat hati secara rohani? Tapi jangan salah saudara, jangan salah, jangan saudara pikir di sini tidak ada, sini tidak ada apa saudara. Oh, enggak apa-apa. Saudara, saya mau katakan hari ini sebelum saya lanjut, kadang-kadang sunat hati lebih sakit dari fisik saat saudara ini terluka. Karena kalau sudah bicara sunat hati, itu membutuhkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Orang ego tidak mampu disunat. Orang sombong tidak mampu disunat. Saya harus katakan, orang tinggi hati tidak mampu disunat. Sebab ini membutuhkan kerendahan hati dari Tuhan. Kita harus siap. Tapi mau dan tidak mau mencari ciptaan baru, kita harus relakan hati kita. Ada ayatnya, relakanlah hatimu. Hari ini kita harus rela. Tuhan tolong. Ini saya. Saudara boleh sebut nama saudara boleh sebut di hadapan Tuhan. Saya sebut Tuhan ini Joyke. Kalau ada yang ada sombong, Tuhan mampukan sudah hambamu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya aku menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Aku tidak ego, aku tidak sombong, aku tidak tinggi hati, aku tidak merasa lebih daripada yang lain. Saya katakan tadi memang secara lahir itu tidak sahih, tapi kadang-kadang itu sudah masuk sudah ke dalam. Itu kadang-kadang kita harus merelakan hal-hal yang kita pertahankan. Karena tadi kita mempertahankan hal-hal yang sebetulnya itu sampah, kata Paulus. Paulus katakan aku menganggap semua itu sampah. Apa yang dia katakan? Ingat saudara, bahwa Paulus itu sudah kita lihat latar belakangnya dari ketaatan beragamanya, dari sisi Tuhan, dari sisi pendidikannya, yang pada waktu itu dia sudah bisa disamakan dengan sekarang sudah strata 3. Belum lagi yang lain-lain. Bahkan penulis perjanjian lama, perjanjian baru yang kita tahu Alkitab perjanjian baru lebih separuh dicatat oleh Paulus. Dan ada saudara pernah baca ayat di situ pernah di Korintus kalau tidak salah. Tuhan taruh duri di dalam diri dari Paulus. Apa maksud duri itu? Duri Tuhan taruh, itulah yang menyunat Paulus supaya dia tidak sombong di hadapan Tuhan. Duri Tuhan taruh kepada Paulus supaya tetap rendah hati di hadapan Tuhan, sebab Tuhan tahu Paulus dia manusia biasa, dia bisa sombong. Sebagai seorang rasul, bukan saudara, jangan saudara pikir begini, oh kalau rasul sudah sombong, oh jangan saudara, malaikat aja jatuh karena sombong saudara. Saya belum malaikat. Artinya saya rentan untuk terjadi hal-hal itu, saudara. Makanya hari ini, mari, siapapun kita harus relakan. Siapapun, kita harus relakan. Karena memang itu yang Tuhan mau, untuk supaya terwujud kita tidak menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Beberapa hal yang saya sudah sampaikan yang terakhir itu memang harus sudah mutlak itu, saudara. Karena nanti kita akan dengar firman Tuhan. Kenapa sih? Kenapa harus? Kita lihat lagi kata Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita berbuka Galatia. Mungkin ini ayat terakhir. Saya ada percepat saja supaya maksud saya biar semua bisa disampaikan. Sebenarnya panjang kalau saya akan menguraikan lebih jauh lagi, tapi paling tidak Galatia pasal 6. Ayat ini saya minta untuk kita semua akan membacanya. Sekali lagi, baik saudara yang lewat net atau lewat info ke depan atau lewat Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama sebab ini ayat adalah ayat penutup. Galatia 6 ayatnya yang ke-15 sama-sama. Saya juga biar kita bersama-sama baca. Galatia 6 ayatnya yang ke-15. Mari sama-sama kita baca, saya hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi apa? Menjadi manusia baru, itulah yang ada artinya. Yang ada artinya menjadi manusia baru.
Yang dimaksud oleh Paulus di sini yaitu secara lahir, bersunat lahiriah dengan tidak itu kan persoalan. Tapi dalam Roma kita sudah dengar yang penting di situ sunat hati. Karena itu yang membuat kita menjadi baru sudah. Hati. Makanya di dalam kitab Amsal ayat yang terkenal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita menjaga. Karena saudara, seringkali kalau Tuhan mulai membentuk hati kita, memproses kita, seringkali kita tidak kuat, kita tidak mau. Tuhan terlalu berat ini Tuhan. Tuhan izinkan ada persoalan. Tuhan izinkan kita mendengar sesuatu yang kita tidak senang. Kadang-kadang ada memberontak kita. Aduh, tubuh kami tidak semangat. Kita mulai keluarkan. Seringkali mungkin Tuhan apa izinkan yang terjadi. Mungkin Tuhan sedang menyenangkan hati kita supaya apa yang kita pertahankan selama ini, Tuhan tolong supaya kami mau dan kami siap. Walaupun itu berat, walaupun mungkin itu Tuhan. Sudah seperti yang saya pernah dengar begini. Ada orang bilang begini, lebih baik saya kasih duit berapa, asal jangan harga diri saya rendah. Ada orang bilang begitu. Lebih baik saya kasih berapa uang, asal jangan harga diri saya. Saudara, ini kadang-kadang yang sadar kita atau tidak sadar, saudara. Ini yang seringkali melekat dalam hidup kita yang tanpa kita sadar kita susah menjadi manusia baru. Kadang-kadang memang Tuhan minta harga diri kita seperti diinjak. Kadang-kadang Tuhan minta itu, saudara. Memang Tuhan minta. Tapi mari saudara, sore hari ini saya mau katakan, mari Tuhan tolong kami supaya kami mau menjadi manusia baru. Dan tidak ada cara lain selain apa yang sudah kami dengar sore hari. Dan Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Di hari Natal, di tanggal 12 Desember ini, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan bersama-sama. Biarlah firman itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat buat kita semua. Sebab saya mau katakan, tidak ada yang dapat dan tidak ada yang lebih indah selain kita ada bersama dengan Tuhan, bersama dalam hadirat Tuhan. Sebab apa yang sedang kita lihat, situasi, kondisi yang sedang kita lihat hari-hari ini, ya, tidak perlu lagi saya perjelas, saudara tahu semua. Tapi saudara, saya percaya ini adalah satu cara Tuhan untuk membuat kita hari-hari ini supaya kita lebih lagi untuk mau menjadi manusia baru. Untuk supaya kita seperti ayat di dalam Korintus, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang.